تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Bagaimana kemuliaan tanah Palestina ini? Kita jelaskan secara global dulu. Palestina ini adalah tanah yang diberkahi. Bahkan dia negeri yang didoakan secara khusus oleh Nabi SAW dengan keberkahan dan juga keberuntungan. Allahumma barik li Syamina, kata Rasul. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Dan jantung kota negeri Syam itu Palestina. Dan Nabi SAW mengatakan Tuba, Tuba, beruntunglah orang-orang yang ada di Syam itu. Tuba li Syam. Kemudian para sahabat mengatakan, walima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul? Rasul SAW mengatakan, karena di atas langit negeri Syam dibentangkan sayap-sayap malaikat dan mendoakan kebaikan kepada para penduduknya. Terlebih di Palestina ini ada Masjidil Aqsa, salah satu daripada masjid yang pernah dijadikan kiblat kaum muslimin. Bahkan Rasul pernah berkiblat dalam salatnya ke Baitul Maqdis di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, berkiblat selama 16 sampai 17 bulan, baru kemudian dialihkan ke Baitullah Al-Haram. Artinya bahwa Baitul Maqdis ada sejarah, ada kaitan dengan kita kaum muslimin, karena dia adalah kiblat daripada kaum muslimin sebelum adanya peralihan kiblat. Bahkan Palestina sendiri, khususnya Al-Quds. Al-Quds itu yang sekarang kita kenal Masjidil Aqsa. Masalahnya Al-Quds sendiri kan dijadikan keyakinan tiga agama, bahwa tempat itu, kalau orang barat menyebutnya Yerusalem, kalau kita menyebutnya Al-Quds. Itu tiga agama mengklaim di situ semua tempat suci. Adapun Yahudi menganggap itu tanah perjanjian bagi mereka. Adapun Nasrani mengatakan bahwa itu akhir perjamuan Isa bin Maryam dengan mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan disitulah letak Isa disalib. Walaupun kita kaum muslimin tidak menganggap Isa disalib. Isa itu diangkat ke langit. Wa ma qatalu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diangkat ke langit. Itu keyakinan kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di Al-Quds, di sinilah Masjidil Aqsa, tempat awal dan akhir Rasul melakukan peristiwa spektakuler dalam sejarah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul SAW naik ke langit, berawal dari Masjidil Aqsa dan berakhir juga di Masjidil Aqsa, kemudian baru kembali ke Mekah. Kemudian juga tempat ini juga Palestina, Nabi SAW pernah mengimami di Baitul Maqdis para nabi. Rasul yang menjadi imam dan seluruh para nabi menjadi makmum di belakangnya, untuk menunjukkan bahwa estafet ajaran kenabian ditutup dengan kenabian Nabi SAW dan dinobatkan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bahkan di tempat ini pula turun banyak wahyu-wahyu langit. Di sini turun Taurat, turun Zabur, turun Injil, dan juga Suhuf. Artinya bahwa negeri Palestina itu tempat turunnya wahyu. Di sini juga tinggal Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Mihrabnya Zakaria di sini. Lahirnya Isa bin Maryam, lahirnya Ismail, lahirnya Ishak dan Yakub. Bahkan keajaiban Nabi Sulaiman ada di Palestina. Nabi yang ajaib Sulaiman, mampu menundukkan jin,
dan semua makhluk Allah tundukkan kepada Sulaiman. Keajaiban Sulaiman ada di Palestina. Bahkan kerajaan Daud, ma'ruf kerajaan Daud, dialah nabi pertama yang merangkap sebagai raja Bani Israel. Di mana kerajaannya? Di Palestina. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Lut alaihi salam hijrah ke negeri ini, karena Ibrahim kan berasal dari Irak. Begitu juga Lut kemudian hijrah ke tanah Palestina. Bahkan para nabi dan rasul banyak diturunkan di Palestina, bukan hanya ratusan ribuan para nabi Bani Israel. Bahkan sebagian mereka dikubur di Palestina. Seperti Nabi Ibrahim dikubur di Palestina. Nabi Yakub asalnya di Mesir. Karena ketika kemudian Nabi Yusuf berada di Mesir, diboyong semua keluarganya. Tapi sebelum wafatnya dia berpesan ingin berziarah ke Palestina. Allah takdirkan meninggal di situ dan dikuburkan di situ. Nabi Allah Yusuf alaihi salam berwasiat agar jasadnya dibawa ke Mesir. Dan wasiatnya kemudian dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihi salam saat melakukan perjalanan membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina, membawa jasadnya Yusuf di situ dan dikuburkan di Palestina. Kemudian Nabi Daud, Zakaria, Yahya semua dikubur di Palestina dan banyak para nabi dikubur di situ. Bahkan tadi saya sudah katakan para malaikat berbondong-bondong mengepakkan sayapnya di tanah Palestina dan mendoakan kebaikan para penghuninya. Bahkan Masjidil Aqsa sendiri secara khusus satu di antara 3 tempat yang kalau kita berziarah ke situ berpahala. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh kalian melakukan perjalanan dalam rangka beribadah, mencari pahala, kecuali ke 3 masjid saja. Dan di dunia hanya 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, dan 3 Masjid Nabawi. Bahkan kenapa kemudian Masjidil Aqsa itu disebut Al-Quds, tempat yang disucikan? Karena di antara doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam saat selesai membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman kan meminta 3 doa. Yang pertama, agar hukum dalam pemerintahannya sesuai dengan hukum Allah dan Allah kabulkan. Yang kedua, agar apa yang Allah anugerahkan kepadanya mampu menundukkan angin, awan, jin dan kekuasaan yang besar, tidak boleh diberikan kepada siapapun setelahnya dan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada niat kecuali sholat, maka dia keluar dari masjid seperti bayi yang baru dilahirkan anaknya, keluar tanpa dosa. Kata Rasul, yang 2 sudah dikabulkan, dan yang ketiga mudah-mudahan aku berharap itu pula yang Allah kabulkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir zaman, tanah Palestina adalah tempat di mana Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah akan memimpin kekuatan kaum muslimin. Ketika Rasul SAW mengatakan imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib, ketika imarah kekuasaan tegak di Baitul Maqdis, robohlah Yathrib. Maka ketika itu yang memimpin adalah Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu, Muhammad ibn Abdullah. Bahkan nanti seluruh kaum muslimin akan berkumpul di situ untuk melawan orang-orang Yahudi, dan dari situlah terjadi perang yang disebut dengan Armageddon yang Islam menyebutnya sebagai Malhamatul Kubra. Bahkan disinilah Isa bin Maryam turun di akhir zaman. Bahkan dekat Palestina ini pula
yang sekarang disebut tanah Israel, Dajjal akan dibunuh di situ. Dan negeri Israel juga masih negeri Palestina. Itu kan caplokan saja. Artinya Dajjal turun juga di sini. Muncul di sini dan akan dibunuh pula di sini. Munculnya di Iran, Khurasan, dan akan terbunuh di Babil Lut. Kemudian juga negeri Israel, negeri Palestina ini berkumpulnya manusia di akhir zaman. Ketika Nabi SAW, dan ini tanda-tanda kiamat sebelum terjadi kiamat besar, ketika api muncul dari negeri Yaman Aden, kemudian bersatu dengan api yang berkumpul di Hijaz, kemudian menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka di Syam, tepatnya di negeri Palestina. Mereka akan berkumpul di sini. Dan kehancuran Yahudi di tangan kaum muslimin berawal dari Palestina. Bahkan disinilah kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.